Hai guys. Apa kabar? Jumpa lagi di keluarga Celi. Yeay. Kenapa ya Mama pakai masker? Celi pakai kacamata. Kenapa ya? Kenapa ya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya videonya bisa makin berguna untuk semua orang ya. Jangan lupa. Yeay. Kali ini adalah kita membahas tentang pencegahan virus yang baru beredar akhir-akhir ini, namanya virus corona. Mama. Mama. Iya, Mama buka dulu deh ya. Engep. Oke, kita mau share apa aja yang keluarga Celi lakukan untuk pencegahan si virus corona ini. Oke, yang pertama kita penanganannya adalah lewat si masker ini nih, kayak punya Celi nih. Nih masker ini, Mama punya juga, Bapak punya juga. Jadi kebetulan sebelum si virus itu datang, udah nyiapin ini buat di rumah. Iya nih pegang. Udah nyiapin buat di rumah, buat pergi-pergi bapaknya. Dan untungnya masih ada sisa, jadi dipakai juga deh buat si Celi gitu. Loh, ini kan punya Mama. Ya, terus yang kedua si maskernya itu ada beberapa. Yang kedua ada yang kayak gini. Nih maskernya. Sini Cek, pakai nggak? Sini duduk makanya. Ini biar pakai. Nih pakainya gini. Jadi ini katanya ini yang paling bagus buat nyaring si virus-virus itu, N95. Nih terus beli lagi lah yang kayak gini yang bisa dicuci tuh. Terus katanya yang paling bagus adalah yang ini yang bisa nyaring si virus-virusnya itu gitu. Dan yang kedua yang paling bagus yang ini, jadi sekitar 95% yang ini sekitar 90-an%. Sementara yang ini cuman gaya-gayaan katanya, jadi cuman 5% lah lewat katanya gitu, menurut hasil baca-baca. Oke, penanganan yang kedua itu salah satunya ini yang harus selalu ada, tisu basah. Tisu basahnya bisa bentuk apa aja sih, ini kebetulan tisu basah biasa buat Celi, jadi yang banyak airnya. Ini mah selalu ada ya kalau Celi ganti pampers, Celi mau makan, habis makan biasanya pakai tisu basah ini. Dan kebetulan karena si corona ini jadinya ikutan ngekip yang kayak begini beberapa, lumayan biar aman lah. Satu buat yang di rumah, ngekiping nggak banyak juga sih. Satu buat di rumah, terus satu buat dibawa aku, satu lagi buat dibawa bapaknya gitu.
Lalu yang berikutnya harus ada adalah si hand gel ini. Orang-orang biasanya bilang hand sanitizer, cuman ini bentuknya gel gitu. Ini untuk di rumah. Nah, untuk bepergian aku biasanya taruh di tempat kecil lagi, cuman sekitar 30 ml lah. Aku bikin buat aku sama satu buat bapaknya kalau pergi-pergi gitu. Jadi diisi aja dari yang ini, diisi ke tempat yang kecil itu. Jadi kemana-mana kalau mau keluar pasti harus dipakein dulu si hand gel ini gitu kan. Atau mau habis pegang apa langsung cuci tangan pakai si hand sanitizer ini. Walaupun memang hand sanitizer ini hanya mencegah sekitar 60% dari kuman atau virus gitu. Tapi setidaknya ketika tidak ada air, kita bisa memanfaatkan si hand sanitizer ini. Yang pertama memang dilakukan harus rajin-rajin cuci tangan memang ya. Rajin-rajin cuci tangan, terus jangan lupa pakai sabun dan air mengalir. Karena itu 95% bisa mengusir si kuman-kumannya itu. Gitu sih katanya. Oke, untuk yang berikutnya adalah ini vitamin. Sangat-sangat butuh vitamin untuk jaga stamina tubuh ya Cek. Jadi sebenarnya vitaminnya bisa apa aja sih gitu. Dan memang si vitamin ini lagi susah juga dicari akhir-akhir ini. Mungkin juga banyak yang stok, banyak yang butuh juga ya gitu. Terutama juga si tenaga medis yang di rumah sakit tuh yang lagi ngurusin si pasien-pasien corona, itu kan juga harus dikasih si vitamin ini ya gitu. Jadi apapun vitaminnya sih yang penting percaya aja si vitaminnya itu bisa membuat kalian stamina lebih kuat lah gitu ya dari si virus-virus itu. Ya kan Jelly? Ya. Nah, jangan lupa minum vitamin guys. Oke, kalau dari keluarga Jelly yang terakhir adalah si oil. Seperti yang udah ada di review video sebelumnya, itu aku nge-review tentang si oil yang living. Nah, salah satu yang paling ampuh untuk membantu stamina tubuh dari Chelly sampai bapaknya sama aku itu yang ini. Tiff. Kelihatan nggak guys? Tiff. Jadi si Tiff ini seperti yang sudah aku review sebelumnya, kalau taruh di kaki satu tetes aja bisa bantu jaga stamina kalian gitu. Terus jaga stamina biar lebih mengembalikan daya tahan tubuh ke semula lagi lah istilahnya gitu. Jadi memang ini baiknya sih dipakai sebelum bepergian dan sebelum tidur gitu. Cukup 2 kali aja sih gitu. Kalau Chelly biasanya makainya sesudah mandi sama sebelum tidur gitu, karena kan dia di rumah aja kemana-mana. Oke, jadi summary-nya adalah karena memang si virus corona ini sudah makin banyak pasiennya yang terjangkit gitu ya, khususnya di kota Jakarta ini per hari ini sudah 570-an ya. Hari ini tuh tanggal 23 Maret 2020 ya, sudah 570-an yang kita nggak tahu berapa lagi jumlahnya, tetapi memang amanat dari si pemerintah dengan mengadakan social distancing itu sangat harus diturutin
Untuk apa? Untuk bisa memutus tali rantai si virus ini. Jadi memang kalau berdasarkan yang aku baca gitu, ketika orang itu memaksakan keluar, itu perpindahan orang cuma lewat aja gitu ya, itu bisa terjangkit virus gitu. Kita nggak tahu tubuh kita yang baik-baik ini bisa aja tiba-tiba dinyatakan positif, walaupun kita nggak tahu. Makanya memang detik ini pemerintah sudah ngadain tes untuk per wilayah, berapa yang kira-kira PDP, ODP, ataupun yang positif terkena, itu bisa langsung terscreening dan tahu jumlahnya dan lebih cepat pencegahannya gitu. Jadi kalau dari keluarga Celi, biasanya treatmentnya adalah habis mandi, kami semua makan dulu, habis itu minum vitamin, habis itu pakai oil di kaki, oil. Pakai oil di kaki, ya 1 tetes aja, oil tif. Lalu kalau keluar jangan lupa bawa tisu basah, lalu pakai masker, sama bawa hand sanitizer yang ukuran kecil. Itu sangat-sangat harus wajib kudu. Kecuali Celi ya, Celi nggak akan mungkin kemana-mana gitu. Jadi memang untuk aku dan bapaknya wajib harus kudu gitu. Karena aku memang kemarin beberapa kali harus ke kantor, harus ke kantor yang dekat banget sama rumah karena urusan yang mendadak, dan bapaknya juga masih harus tiap minggu untuk pelayanan live streaming di gerejanya gitu, karena memang salah satu tim dari si pelayanan live streaming itu jadi mengharuskan dia untuk pergi walaupun cuma hari Minggu. Itu yang harus dilakukan ketika keluar rumah gitu. Jadi sebaik mungkin kalau nggak ada keperluan apa-apa, mari kita stay at home, working from home. Ciptakanlah suasana yang menyenangkan gitu ya, buat anak, buat suami, buat istri, ngapain kek gitu ya, masak, bikin konten, terus apa lagi ya, tidur-tiduran, terus main sama anak, apapun bisa dilakukan. Yang penting kalian stay di rumah, bener-bener jangan keluar-keluar. Kalau untuk bukan untuk sesuatu yang penting-penting amat gitu. Apa sih yang penting? Beli makanan buat di rumah gitu. Beli vitamin buat di rumah, bukan untuk nongkrong-nongkrong gitu. Itu pun memang harus segera mungkin pulang ke rumah gitu, karena kita nggak tahu lingkungan sekitar kita itu gimana gitu ya. Oke, segitu aja input dari keluarga Celi. Semoga kita semua selalu semoga kita semua selalu dikasih kesehatan, amin. Semoga kita semua dilindungi sama Tuhan, amin. Amin Celi, amin. Yuk kita sama-sama mencegah virus corona untuk kita sendiri, keluarga kita, dan kerabat kita dimanapun kita berada gitu ya. Jadi please selamatkan diri kita dan lingkungan kita supaya terbebas dari virus ini gitu.
Kita nggak tahu, memang kita nggak hidup dan mati di tangan Tuhan, tetapi nggak ada salahnya kita mencegah sesuatu yang paling buruk yang bisa terjadi sama kita, karena kita nggak tahu Tuhan mau kasih bukan pencobaan, apa ya, Tuhan mau kasih sesuatu apa sih buat kita ke depannya, bisa yang buruk, bisa yang baik gitu kan. Setidaknya kita sebagai manusia sudah mencoba untuk mencegah hal yang buruk terjadi pada kita, pada kesehatan kita. Karena Tuhan juga nggak mau kan kita nggak aware sama diri kita sendiri gitu. Oke Celi, ayo kita pamit dulu yuk. Jadi jangan lupa ya di subscribe, di likes, di comment, dan di share. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di video-video kami berikutnya. Dadah!